Selamat malam pemirsa Bukan Empat Mata, bersama saya Marcella Lumawa. Saya mewakili wanita-wanita cadas Indonesia. Mas, bentar ya. Saya bilang cantik komplain, saya bilang cadas komplain juga. Mas maunya apa dong? Ya memang cantik sih, kalau pas sendiri gitu ya. Apalagi tambah wanita lain lebih cantik. Terima kasih Mas, pujiannya jujur dari dalam hati. Pasti dong, senangkanlah orang lain kan menyenangkan kita. Terima kasih. Apa yang dikatakan Bang Joni tadi ya, benar. Ya. Membenahi orang lain, dipaksakan diri kita sendiri belum keluar, benahi dulu diri kita baru bisa membenahi. Amin. Mari kita sambut rekan setia saya yang tidak jauh beda dengan Robin Hood. Siapa lagi kalau bukan Anyway tonight. Can speak English, never mind. Yes. Seriously? Okay, so we have two special guests right here. Yes. Bung Joni and also Mas Taufik. How are you? Fine ya, Mas ya. Ini cuma ngetes aja pendengarannya. Listening skillnya aja. Iya. Tapi aku mau tanya dulu buat Mas Taufik dulu, boleh ya Mas? Boleh. Aldi ya? Iya. Mohon maaf. Pakai bahasa manusia ya, maaf ini Mas. Emang saya orang apa? Manusia. Oh iya. Jadi gini Mas Taufik, kan lagi seru banget nih, apalagi bawa-bawa grup Exalt, apa Mas? Creativity. Exalt tuh menaikkan gitu, kayaknya memuliakan gitu creativity. Grup yang kelewang ini ya Mas ya. Nah, Mas Taufik bagaimana nih dengan pemerintah? Sudah kita, sebenarnya saya sudah klarifikasi ya, bahwa itu jelas bukan anggota kita dan memang tidak berafiliasi dengan kita juga. Mungkin Abah Joni lebih paham bahwa ketika suatu tindakan yang konteksnya kejahatan itu udah di luar ranah remaja dan pemuda. Itu satu. Dan dia juga kan, saya juga berdasarkan berita wartawan ya, usianya 57 tahun, residivis dari tahun 74, itu udah jelas. Pendirikannya aja usianya 43-45 lah. Lebih muda ya. Jadi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oke, jadi hanya bawa-bawa karena grup eksis ini besar sekali ya. Betul. Mas Taufik ya, mulainya cuman 4 orang. Ya. Tahun 80-an. 82. Sekarang anggotanya total? Waduh, nah ini pertanyaan klasik sebenarnya. Enggak apa-apa, ini kan ada orang yang sudah ngerti ya, ini orang yang belum ngerti aja. Kan saya mau tahu, sebenarnya mau daftar Mas, jadi bendahara. Kita itu kan awalnya dari kelompok komunal ya. Komunal itu berarti kan berkelompok dengan apa adanya. Oh iya. Nah, kemudian dengan seiring kemajuan zaman, bahkan para pendiri pun tidak menyangka akan sebesar ini. Akhirnya mungkin generasi kami lah berinisiatif untuk membenahi, menata ulang dan segala macamnya. Akhirnya sekarang kita sudah legal secara hukum, mempunyai akta legalitas. Juga di sini juga ada para pejabat-pejabat ini. Ya. Kita juga di ini ketika saya rapor Polda Jabar waktu hari Jumat, waktu itu ketuanya masih Pak Oke Junjunan. Pak Oke dengan tegas mengatakan yang sah terdaftar ini dua itu adalah ekstasi dan non-record. Oke. Jadi totalnya berapa? Resmi. Ya, jadi karena tadi kebanyak itu Mbak. Ya. Akhirnya kita menyusun ulang. Kalau data statistik ya nggak ada. Tapi kalau kita lihat dari fakta-fakta baik itu dari sisi media atau masyarakat, ya tahu sendiri banyak di mana-mana. Mungkin karena efek media ya. Jadi internet dan segala macamnya membuat mereka untuk lebih cepat mengetahui. Padahal kami sendiri kadang-kadang bahkan tidak tahu ya, seperti kejadian kelewang tadi gitu kan. Tiba-tiba gitu kan. Ya kita juga merasa tersakiti. Tapi hikmah yang kita ambil bagi kami dengan adanya si kelewang ini, kami semua jadi muncul dan bersatu. Jadi brotherhood-nya makin kencang. Iya. Sisi positifnya bisa diambil di situ. Tapi kita punya kartu anggota juga. Ada, resmi. Jadi kita sekarang punya web dan kita datanya pakai sistematis. Insya Allah untuk generasi baru ini kita akan sesuai dengan koordinasi dengan Polrestabes Bandung. Ketika saya bicara dengan Intelcam, kita akan menggunakan SKCK untuk yang baru, anggota yang baru. Jadi ada. Artinya data-data semua terkumpul dengan rapi, ada semua bisa dilacak ya. Kartunya itu bisa sebagai kartu KCS juga ya. Apa Mas? Sewaktu aku ada apa-apa di jalan biar aksesnya untuk ke rumah sakit terdekat lalu ringan lah ya. Mau beralih dulu sebentar ke Bang Joni. Bang Joni kan aku dengar katanya anak-anak dari Bang Joni juga
mengalami kecelakaan, betul ya, Bang Joni ya, karena balapan itu ya. Motor. Nah itu bagaimana tuh Bang Joni cerita? Iya, mengambil pengalaman dari anak yang menjadi korban dari balapan liar itu di Kemayoran kejadiannya, tempurung kepalanya sampai harus diobati 2 tahun di rumah sakit. 2 tahun. Tempurung puluhan juta sekarang habis uang. Nah, sekarang saya menjadi penasihat motor besar di Bogor, namanya Mabror. Kemudian di Sukabumi, jadi anak-anak bukan geng motor, klub motor. Saya berikan motivasi, pengarahan bagaimana caranya bawa motor yang baik. Ya, kemarin juga kita lihat sekali ada orang yang kita cintai, Ustadz Uje ya. Bagaimana kalau bawa motor itu kadang-kadang udah hati-hati pun masih celaka. Makanya yang punya peraturan main yaitu kita harus taat kepada aturan lalu lintas, tentunya menghargai kepolisian, menghargai militer, menghargai pemerintah, menghargai diri sendiri. Karena di agama yang saya yakini, taatlah kepada Tuhan, taatlah kepada penghulu nabimu, dan taat kepada pemimpin di antara kalian, dan dimensinya kita luar. Betul. Tapi kalau misalnya kegiatan-kegiatan positif yang real yang sudah dilakukan eksis itu seperti apa ya? Kalau yang kita ini kan ruhnya adalah otomotif, jadi kita lebih ke concern di dunia otomotif. Tapi karena seiring perkembangan tadi bahwa saking komunalnya itu kan berbagai macam jenis dan karakter, dan mungkin satu arah disatukan gitu. Jadi kita juga mengadakan suatu kegiatan-kegiatan yang bentuknya masih sosial, seperti baksos ketika banjir soreang, terus juga penanaman pohon di Bogor. EKTC Bogor itu mendapat rekor muri ya, tertib lalu lintas. Juga penanaman pohon di Bandung, juga donor darah. Ada terima kalau ada yang mau kredit motor gitu, ada bisa bantu. Itu urusan teman saya. Brosurnya aja dibawa-bawa. Enggak, siapa tahu gitu loh. Sasarannya orang-orang yang pengen punya motor. Dikasih. Siapa tahu membantu pengurusan. Tipinya lancar, belakangnya kan. Nah dari eksis sendiri ada kan sekarang banyak yang mungkin klub-klub yang memang apa ya istilahnya mungkin kegiatannya kurang positif kan banyak juga ya. Mas Taufik itu ada merangkul mereka, mengajarkan untuk supaya tidak begitu lagi, ada planning ke sana nggak? Iya, insya Allah itu sebetulnya kembali kepada hubungan dengan baik dengan aparatur ataupun instansi dan tokoh masyarakat. Kalau beliau-beliau mau merangkul dan bersinergi dengan kita, itu kita dengan sangat senang hati. Bahkan kami bicara dengan Bimas waktu itu, tapi salah satu Bimas tidak obrolan ringan. Mereka meminta kalau misalnya Mas Taufik nanti ada sosialisasi di sekolah, siap, saya siap, malah senang, mau dimanapun juga siap. Bisa bicara soal motor tak lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang ketua dari Ikatan Motor Indonesia yang merangkap juga sebagai Wakapolri. Setelah ini dibuka Kenapa saya ingin ke sana? Karena Mas Ukul, setahun 30.000 meninggal di jalan raya. Itu 75% adalah naik motor. Nah, kenapa dia kecelakaan? 2 sebenarnya. Dia tidak taat aturan dan etika. Yang kedua, dia tidak menguasai motornya. Baru dikasih motor orang tuanya, dia belum tahu cara naik motor yang benar, sudah di jalan.